Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu ke-7. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang reksadana pasar uang syariah. Pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi reksadana itu bukan instrumen investasi atau bukan efek seperti saham, obligasi, deposito, bukan, tapi dia adalah wadah. Wadah artinya di sini adalah sekumpulan dari instrumen investasi tersebut. Jadi isinya bisa ada saham, ada obligasi, ada deposito. Nah, wadah tersebut biasanya kalau dalam keuangan kita sebut portofolio investasi atau portofolio efek juga bisa. Kalau teman-teman udah belajar manajemen keuangan sebelumnya, teman-teman tahu kalau portofolio itu adalah sekumpulan aset atau instrumen keuangan yang dimiliki oleh investor yang tujuannya adalah untuk mengurangi resiko. Biasanya dengan semboyannya adalah don't put your eggs in one bowl atau jangan taruh semua telurmu dalam satu mangkok atau satu keranjang karena ketika jatuh telurnya pecah semua, habis sudah. Begitu juga dengan investasi. Jadi kalau kita punya uang 100 juta gitu, jangan kita naruh uang kita 100 juta di saham. Karena ketika saham anjlok atau rugi, maka terus minus, maka kita akan rugi semuanya, kita akan benar-benar nol gitu. Tapi kalau kita itu uang 100 juta tadi kita 50 juta taruh di saham, 20 juta taruh di deposito, 20 juta taruh di obligasi. Ketika pasar saham itu jatuh, kita nggak bener-bener rugi, kita nggak bener-bener nol, tapi kita masih punya dari obligasi, dari deposito. Itu adalah tujuan daripada pembentukan portofolio efek. Nah, reksadana itu sebenarnya pembentukan portofolio efek. Bedanya kalau di reksadana itu ada yang mengelolakan, yaitu disebut manajer investasi. Jadi yang mengelola bukan kita sebagai investor, tapi investor memberikan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola seperti itu. Dan dia menghimpun dana dari berbagai investor. Jadi bukan satu investor aja, tapi berbagai investor terus kemudian dibelikan atau dibuatkan reksadana. Nah, ini teman-teman bisa lihat ilustrasinya ya. Jadi contohnya di sini adalah ada sebuah keranjang atau mangkok. Terus kemudian ini namanya reksadana karena apa? Dia terdiri dari berbagai jenis instrumen investasi. Ada saham, ada obligasi, ada deposito. Ini contohnya, jadi ketika obligasi kinerjanya buruk masih bisa ditopang dengan deposito, kayak gitu. Nah, untuk reksadana syariah, berarti reksadana ini reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam bentuk akadnya, pengelolaan dana, dan penggunaan dana. Jadi pasti prinsip-prinsip yang digunakan oleh manajer investasi adalah prinsip-prinsip yang syariah, ada akad-akadnya, pengelolaan dananya juga jelas dengan unsur syariah dan penggunaan dananya juga. Jadi dia manajer investasinya nggak akan beli saham-saham yang contohnya saham-saham bir bintang, nggak mungkin gitu karena penggunaan dananya juga jelas kayak gitu. Reksadana cocok untuk investor awam atau investor yang masih baru. Alasannya yang pertama karena dikelola secara profesional oleh manajer investasi, sehingga investor tidak perlu sulit-sulit untuk menganalisa atau bingung-bingung dalam memilih mau investasi ke instrumen keuangan yang mana. Dan manajer investasi ini juga nggak sembarangan, mereka udah punya kualifikasi dan tersertifikasi. Yang kedua, dana investasi bisa mulai dari 100.000, jadi cukup terjangkau. Terus kemudian diawasi ketat oleh OJK, terus memiliki potensial hasil tinggi dalam jangka panjang,
Adanya diversifikasi untuk mengurangi resiko. Diversifikasi itu karena portofolio, maka dia akan mengurangi resiko. Ya, diferensiasi tadi. Diferensiasi dari instrumen keuangan. Yang selanjutnya, penghasilannya bebas pajak. Dan terakhir, liquid. Karena reksadana bisa diperjualbelikan setiap waktu. Pihak-pihak yang terkait dalam reksadana yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, karena reksadana ini di bawah lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non-bank, sehingga pasti masih ada pengawasan dari OJK. OJK ini bertindak sebagai pengawas dan regulator. Terus kemudian ada manajer investasi. Manajer investasi ini adalah pengelola dana penerbit dan penerbit dari reksadana. Jadi tugasnya mengelola portofolio, menganalisa investasi. Jadi mau beli produk apa aja, apakah portofolionya ini isinya adalah sahamnya saham apa, itu semua keputusan dari manajer investasi. Terus kemudian menerbitkan reksadana dan menjual reksadana. Terus selanjutnya ada agen penjual reksadana. Tugasnya adalah melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerjasama dengan manajer investasi pengelola reksadana. Jadi, manajer investasi ini juga selain dia menjual sendiri, dia juga bisa bekerja sama dengan agen penjual reksadana untuk dijualkan. Terus kemudian ada juga namanya bank kustodian atau tugasnya menyimpan uang nasabah. Di sini dia tugasnya adalah menyimpan aset reksadana, terus administrasi reksadana, jadi kayak pembayarannya, terus kemudian administrasi ketika mau mencairkan dan lain sebagainya. Terus kemudian menghitung NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. Jadi kayak progres dari reksadana itu juga bisa melalui bank kustodian. Terus kemudian bank kustodian ini juga ada yang menjual reksadana juga gitu. Jadi ada yang tugasnya double. Satunya ada nasabah ya. Nasabah ini bisa perorangan maupun institusi. Selanjutnya ini adalah alur dari reksadana. Contohnya, nah ini dimulai dari manajer investasi. Jadi manajer investasi ini bukan berarti individu, tapi manajer investasi itu juga dipekerjakan oleh institusi atau lembaga. Tapi manajer investasi itu punya sertifikasi sehingga juga termasuk ke dalam profesi. Nah, selanjutnya manajer investasi akan membuat yang namanya prospektus reksadana. Jadi kata prospek ya, jadi isinya adalah ya tentang prospek dari reksadana yang mau dibuat, yaitu adalah dokumen yang isinya informasi detail mengenai sebuah produk reksadana, mulai dari pembentukan reksadana sampai keterangan mengenai penyebar luasan prospektus dan formulir pembelian unit. Jadi isinya itu contohnya berapa dana yang ditargetkan yang akan dikumpulkan dari masyarakat, terus kemudian dananya kalau udah terkumpul mau dibuat investasi kemana aja, berapa persen ke saham, berapa persen ke pasar uang, dan lain sebagainya. Setelah itu, kalau prospektusnya udah jadi, maka akan didistribusikan ke investor yang berminat gitu ya, menanamkan uangnya untuk dikelola oleh manajer investasi. Kalau perusahaan di manajer investasinya ini juga menjual, maka bisa langsung dijual ke nasabah. Tapi kalau enggak, atau enggak mau pendistribusiannya lebih banyak, bisa juga didistribusikan ke bank kustodian. Bank kustodian ini seperti yang sebelumnya udah dijelasin, selain juga dia bisa menjualkan produk reksadana, bank kustodian ini juga fungsinya untuk administrasi dan transaksi. Jadi seperti ngurusin jual belinya gimana, terus kemudian pembayarannya gimana, dan lain sebagainya. Semua transaksi-transaksi yang memerlukan perbankan, nah bisa menggunakan bank kustodian. Bank kustodian ini ya seperti Bank Mandiri, Bank BCA, kayak gitu. Pasti bank.
Sedangkan kalau manajer investasi mau juga bisa menjualkan reksadananya ke agen penjual efek reksadana. Kalau yang ini nggak harus bank kustodian, gitu. Dia bisa lembaga sendiri. Contohnya sekarang mungkin teman-teman pernah dengar bibit.com. Nah, itu juga merupakan agen penjual efek reksadana, tapi yang versi online. Terus kemudian ada Bareksa, terus Dana Reksa. Nah, itu merupakan agen penjual efek reksadana tapi bukan perbankan. Sehingga kalau ada transaksi-transaksi dan administrasi, dia akan bekerja sama dengan bank kustodian. Jadi nggak langsung satu bank kustodian, tapi dia melibatkan pihak lainnya, itu agen penjual efek. Enaknya kalau di agen penjual efek reksadana seperti ini, mereka biasanya juga memberikan analisis tentang reksadana mana sih yang bagus. Jadi mereka seperti kalau teman-teman lihat di bibit.com, yaitu mereka memberikan analisa-analisa untuk investor itu memilih gitu, mau reksadana yang bagus yang mana gitu. Sedangkan kalau bank kustodian itu relatif maksudnya nggak memberikan opsi itu, karena memang ya ada kerjasama juga dengan pihak investor, namun pihak manajer investasi. Biasanya kalau bank kustodian itu menyediakan prospektus dari reksadana. Namun prospektus itu bisa di-download dengan mudah di internet kok. Nah, selanjutnya oleh agen penjual efek reksadana atau bank kustodian ya akan disalurkan ke nasabah ya, penawaran produk. Kalau nasabah investor setuju, maka akan setor dana. Kalau setor dananya, kalau investasinya melalui agen penjual efek, maka agen penjual efek ini akan meneruskan dananya ke bank kustodian dulu ya. Baru dananya akan dikirim ke manajer investasi. Uangnya akan dipakai buat membeli, entah itu investasinya di pasar uang atau di pasar modal atau kombinasi, berapa persentasenya. Dan diawasi oleh OJK karena di sini ada pihak-pihak lembaga keuangan, perbankan dan non perbankan. Tapi kalau investor membelinya melalui bank kustodian, ya berarti nggak perlu lewat sini, langsung aja ya, langsung dari bank kustodian ke manajer investasi, gitu ya. Nah, ini contoh dari manajer investasi terkemuka gitu ya. Teman-teman kalau pernah lihat ada Trimega, Ciptadana, Mega Aset, MNC Asset Management. Jadi biasanya yang ada aset-asetnya itu berarti manajer investasi. Jadi dia mengelola aset dari investor gitu. CIMB Principal Asset Management, ya ini bagian dari CIMB Niaga, tapi dia terpisah gitu. Jadi ini memperkerjakan manajer investasi yang kemudian akan membuat portofolio. Ya, terus kemudian selanjutnya, sedangkan kalau bank kustodian itu tugasnya menyimpan portofolio dan dokumen aset, melakukan pencatatan dan jual beli aset MI, melakukan perhitungan nilai aktiva bersih NAB, mengirimkan surat konfirmasi pembelian ke nasabah, mengawasi kinerja manajer investasi. Ya, jadi ya dia fungsinya ada fungsi-fungsi bank kustodian. Yang paling penting dia tuh lebih ke administrasi sih, transaksi itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis reksadana. Jadi reksadana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama reksadana pasar uang, terus reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Ini teman-teman lihat ada potensi resiko di kurvanya ya, dan ini potensi pengembalian atau return.
Seperti yang kita tahu, semakin besar resiko, maka returnnya juga akan semakin besar yang dijanjikan. Tapi resiko ruginya juga besar gitu ya. Nah, semakin ke atas, semakin beresiko dan semakin returnnya gede, yaitu reksadana saham. Ya, kalau reksadana pasar uang, teman-teman lihat di sini mostly adalah kuning, semuanya kuning ya, pasar uang. Jadi uang yang dikumpulin dari masyarakat tadi, contohnya 1 miliar, 1 miliarnya semua dipakai buat investasi di pasar uang. Namun bukan berarti cuma satu produk aja. Contohnya yang kemarin kita belajar SBI, surat sertifikat Bank Indonesia. Contohnya sertifikat Bank Indonesia seri ABC. Ya, 500 juta dipakai buat sertifikat Bank Indonesia BC, terus kemudian sertifikat Bank Indonesia BCD itu 200 juta, terus kemudian sertifikat Bank Indonesia EFG 200 juta. Jadi tetap harus nge-mix karena itu adalah fungsi dari reksadana, itu harus portofolio, nggak boleh satu jenis aja gitu ya. Jadi dana yang terkumpul digunakan untuk membeli aset atau instrumen keuangan di pasar modal, di pasar uang, berbagai instrumen yang ada di pasar uang. Terus kemudian selanjutnya reksadana pendapatan tetap. Jadi ini adalah mix antara obligasi sama pasar uang. Dengan minimal 80% obligasi. Kenapa dikatakan pendapatan tetap? Karena obligasi itu dianggap memberikan pendapatan tetap, karena obligasi kan kita setiap bulan akan mendapatkan kupon. Ya, jadi itu dianggap sebagai pendapatan tetap. Tapi dia nyampur antara obligasi dan pasar uang, sehingga dia resikonya tengah-tengah di sini ya. Jadi ada resikonya tapi kecil, karena obligasi kan juga masih memberikan kupon setiap bulan sebelum jatuh tempo. Terus kemudian reksadana campuran. Reksadana campuran ini nge-mix antara 3 ini tadi, 2 sebelumnya ya, dan saham. Jadi dia ada saham, ada pasar uang, ada obligasi. Selanjutnya yang paling beresiko adalah reksadana saham. Minimal 80% saham. Sisanya adalah pasar uang. Karena semakin ke kanan ini semakin resikonya gede, maka sebaiknya dana-dana yang diinvestasikan ke reksadana yang semakin ke kiri ini adalah dana-dana jangka panjang. Jadi kalau mau investasi tujuan jangka panjang, nggak bisa tujuan jangka pendek itu pakai reksadana saham gitu, karena bisa-bisa resikonya akan sangat tinggi. Ya, ini penjelasan lebih lanjutnya. Reksadana pasar uang tidak terlalu fluktuatif dibandingkan jenis reksadana lainnya, bersifat liquid atau mudah dicairkan, investasi yang jangka pendek. Jadi kalau teman-teman tujuan investasinya jangka pendek gitu untuk S2 gitu ya, lebih cocok reksadana pasar uang. Terus kemudian mempunyai potensi keuntungan sedikit lebih tinggi dari deposito. Jadi masih lebih besar daripada deposito, tapi lebih kecil daripada pendapatan tetap, ya relatif lebih kecil. Terus kemudian reksadana pendapatan tetap mempunyai potensi keuntungan lebih tinggi dari reksadana pasar uang. Ingat, ini potensi, jadi ya potensi gitu, jadi belum tentu terjadi, tapi mostly akan terjadi seperti itu. Terus kemudian investasi jangka menengah, jadi 1 tahun ke atas ya. Terus kemudian reksadana, oh ini salah, ini harusnya reksadana campuran ya, salah tulis. Jadi reksadana campuran mempunyai potensi keuntungan yang cukup tinggi, investasi jangka menengah sampai jangka panjang. Dan ini adalah portofolio yang paling beragam. Maksudnya beragam ya karena
asetnya banyak gitu. Ada dari pasar uang, obligasi, dan saham. Jadi instrumen yang digunakan sangat beragam gitu. Terus kemudian reksadana saham mempunyai potensi keuntungan yang paling tinggi, namun mempunyai risiko juga yang paling tinggi. Investasi ini sifatnya lebih ke jangka panjang, artinya karena risikonya tinggi, jadi sangat fluktuatif. Kalau fluktuatif itu sebaiknya di hold yang lama gitu. Kalau enggak, pasti kebanyakan bakal rugi. Kecuali kamu spekulasi, dan spekulasi itu cenderung sangat beresiko. Oke, selanjutnya keuntungan dan kerugian dari reksadana. Yang pertama, kalau dari potensi keuntungannya, investasi yang relatif murah, relatif lebih mudah karena nggak perlu mikir, yang mikir manajer investasi, dana dikelola oleh manajer investasi yang profesional, dapat diversifikasi, kemungkinan untuk investasi berkala. Kerugiannya, yang pertama, keuntungan dan modal tidak terjamin. Apakah bisa minus? Ya, bisa saja. Kalau ternyata kinerja dari reksadana yang kita beli ternyata nggak sesuai dengan harapan, manajer investasinya gagal dalam mengelola atau menganalisis. Contohnya dia bikin reksadana saham, terus ternyata sahamnya anjlok semua, ya habis gitu. Tapi karena reksadana adalah kumpulan campuran dari berbagai aset keuangan atau instrumen keuangan, jadi harapannya itu akan mengurangi kerugian tersebut. Adanya resiko likuiditas. Karena walaupun bisa diperjualbelikan dan bisa dicairkan dengan cepat, tapi reksadana ini tetap butuh waktu, kalau nggak salah sekarang sehari gitu. Jadi kamu menjual, uangnya nggak bisa langsung diterima, tapi butuh sehari kalau nggak salah. Nggak kayak deposito. Ya. Dan kalau reksadana nggak ada penalti, tapi harus nunggu tetap. Terus resiko ketidakpatuhan, ini maksudnya adalah dari resiko pihak-pihak yang terkait. Terus kemudian resiko manajer investasi, ya mungkin ada human error juga kan, karena memang yang ngelola bukan kita sendiri. Nah, ini merupakan survei ya dari data per Mei 2015. Jadi antara deposito dengan reksadana pasar uang. Jadi ini kan relatif seimbang ya untuk dibandingkan, karena reksadana pasar uang kan juga isinya instrumen keuangan jangka pendek, dan deposito kan juga jangka pendek. Bedanya deposito nggak bisa diperjualbelikan, ya. Nah, di sini kalau dilihat menurut survei tahun 2015, inflasi itu 6,8% total ya. Sedangkan bunga yang ditawarkan deposito adalah 6,3%, yang pada akhirnya sebenarnya adalah rugi, yaitu rugi 0,5%. Nilai uangnya sebenarnya berkurang. Uangnya bertambah, tapi nilai uangnya sebenarnya berkurang. Terus kemudian ada kena pajak juga. Sedangkan kalau kita di reksadana pasar uang, menurut survei tahun 2015, ya, hasil yang diperoleh adalah 8,8%. Dengan inflasi 6,8%, jadi ada spread keuntungan. Ya. Terus kemudian tanpa pajak juga. Selanjutnya adalah NAB atau Net Asset Value. NAB adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan reksadana setiap harinya. Nilai ini dipengaruhi oleh pembelian dan penjualan dari reksadana oleh para investor dan harga pasar dari aset reksadana itu sendiri. Jadi NAB ini seperti harga emas. Ya, mungkin kita sering dengar berapa harga emas per gramnya sekarang. Oh, sekarang 700.000. Sama seperti reksadana. Reksadana pun
berapa NAB reksadana XYZ sekarang? Sama seperti itu. Jadi itu berarti alat ukurnya. Gitu, semakin besar NAB-nya berarti bagi investor semakin mahal. Maksudnya kalau mau beli mahal, tapi kalau kita mau jual itu semakin menguntungkan, kan gitu ya. Nah, ini ada ilustrasi investasi di reksadana. Contohnya, Pak Ronald tanggal 5 Februari 2015 ingin investasi. Uangnya 5 juta. Terus kemudian dia ngelihat ada reksadana XYZ. Dia udah baca prospektusnya dan dia tertarik untuk beli di reksadana itu, beli reksadana tersebut ya. Terus kemudian harga NAB-nya adalah ternyata hari itu adalah 1.589 ya. Jadi per unitnya 1.589. Berapa unit penyertaan yang dimiliki Pak Ronald? Maka kita bagikan aja. Dananya 5 juta dibagi 1.589. Maka jumlah penyertaan yang dimiliki oleh Pak Ronald adalah 3.145,35 unit penyertaan. Jadi penyertaan ini anggapannya seperti gram-graman kalau dalam emas gitu ya. Jadi berapa gram yang dipunya? Oh, yang saya punya segini gram, sama juga. Jadi yang dimiliki oleh Pak Ronald adalah sekian unit. Terus kemudian berselang berapa bulan Pak Ronald menjual seluruh reksadananya. Entah Pak Ronald butuh uang atau Pak Ronald ini lagi tahu reksadana ini NAB-nya lagi tinggi, maka dilihatlah harga NAB sekarang berapa. NAB dari XYZ ya. Ternyata adalah 1.663,59. Jadi berapa dana yang akan didapat oleh Pak Ronald? Maka yang akan didapat adalah penyertaan yang dia miliki 3.145,35 dikali harga sekarang. Maka yang dia dapatkan adalah 5.232.881. Jadi ini sama seperti jual beli emas lah. Seperti itu ya. Jadi kalau dianalisa berapa keuntungannya? Keuntungannya adalah modal awalnya 5 juta, dapatnya 232.881 atau 4,66%. Dan ini belum 1 tahun kan dipegangnya, baru berapa bulan. Oke, selanjutnya adalah prospektus yang tadi saya udah jelaskan di awal. Ini diterbitkan oleh manajer investasi. Oke, prospektus reksadana adalah dokumen yang berisi informasi detail mengenai sebuah produk reksadana. Jadi siapa penanggung jawab manajer investasinya, terus kemudian berapa banyak dana yang akan dikumpulkan, terus akan didistribusikan kemana saja. Nah, itu ada semua di prospektus. Jadi mulai pembentukan reksadana hingga keterangan mengenai penyebar luasan prospektus dan formulir pembelian unit penyertaan reksadana serta pembubaran atau likuidasi reksadana. Nah, reksadana ini dalam jangka waktu tertentu juga bisa dibubarkan atau dilikuidasi. Artinya semua asetnya dijual dan kemudian dibagikan ke investor-investornya gitu. Tapi juga bisa diperpanjang. Jadi itu semua ada di prospektus. Ketentuan-ketentuannya ada di prospektus. Nah, pada setiap periode tertentu, prospektus diterbitkan dan diperbarui oleh perusahaan manajer investasi. Hal ini dilakukan agar investor selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai produk reksadana bersangkutan. Jadi yang namanya prospektus itu bukan cuma prospektus yang di awal yang dibuat oleh manajer investasi, tapi akan diupdate secara berkala. Karena kan namanya juga kinerja di reksadana itu kan terus berubah. Nah, itu nanti akan diupdate terus. Selanjutnya, nah ini contoh prospektus reksadana dana reksa. Nah, ini udah yang prospektus pembaruan, ini berarti bukan yang pertama ya, udah di
udah diupdate. Nama reksadananya adalah reksadana Dana Reksa Seruni Pasar Uang Syariah. Jadi, Dana Reksa ini bertindak sebagai manajer investasi, investment management. Jadi perusahaan manajer investasi. Nah, dalam prospektus reksadana isinya apa aja? Ada ringkasan prospektus, informasi reksadana, informasi tentang manajer investasi, informasi tentang bank kustodian, tujuan kebijakan investasi, biaya-biaya reksadana, resikonya apa aja, dan seterusnya. Ya, jadi isinya tentang itu. Terus karena isinya banyak dan itu mungkin susah untuk kita pahami, nah ini ada beberapa hal yang penting yang harus dianalisa di prospektus, jadi biar nggak bingung. Yang pertama adalah manajer investasinya. Siapa manajer investasinya? Siapa yang bertanggung jawab? Track recordnya gimana? Track record prestasi dan pengalaman manajer investasinya gimana? Serta siapa-siapa aja pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi. Jadi semakin menjanjikan kan semakin aman. Terus kemudian yang dianalisa adalah tujuan, kebijakan, dan pembatasan investasi. Perlu diketahui apa aja tujuan dari produk reksadana. Maksudnya, apakah ini tujuan investasinya untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan kebijakan-kebijakan strategis yang diutarakan di situ. Jadi dalam mengalokasikan aset reksadana. Jadi mau berapa yang akan, jadi kan di situ nanti akan diperlihatkan berapa yang akan dialokasikan ke pasar uang, berapa yang akan dialokasikan ke saham, berapa yang akan dialokasikan ke obligasi. Terus kemudian pembatasan aksi manajer investasi, maksudnya apa-apa aja ketentuan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh manajer investasi. Terus kemudian manfaat dan faktor resiko utama investasi, yaitu manfaat investasi seperti pengelolaan reksadana yang profesional, gimana pertumbuhan nilai asetnya, dan diversifikasi investasinya seperti apa, serta transparansi dalam investasi. Selanjutnya, alokasi dan imbalan jasa. Berapa sih imbalan jasa yang diberikan ke manajer investasinya, terus kemudian berapa biaya untuk reksadana, administrasi, dan lain-lain sebagainya, itu juga perlu diketahui. Terus kemudian dibaca juga hak-hak pemegang unit penyertaan, apa aja yang bisa diperoleh. Yang pertama contohnya, apakah bisa mendapat informasi mengenai nilai aktiva bersih atau NAB, apakah bisa menjual seluruh atau sebagian unit, gimana caranya, dan lain sebagainya. Terus kemudian apakah ada informasi terkait dengan pembubaran dan likuidasi dari reksadana, kapan, terus kemudian atau gimana prosedurnya dan lain sebagainya. Terus persyaratan dan tata cara pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan investasi, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dibaca benar-benar dalam prospektus. Terus sebelum berinvestasi reksadana, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, yaitu punya tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan seperti kita yang pernah bahas, tujuan keuangan itu ada 3, yaitu tujuan keuangan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dan semua jangka waktu tujuan keuangan tersebut itu menentukan mana reksadana mana yang cocok untuk setiap tujuan keuangan. Kalau tujuan keuangan yang jangka panjang seperti dana pensiun, maka yang cocok adalah reksadana yang mungkin resikonya lebih tinggi tapi akan lebih aman jika itu di hold dalam waktu jangka panjang, yaitu seperti reksadana saham. Terus kemudian utang konsumtif sebaiknya sama dengan 0, seperti yang kita udah jelaskan di awal. Kalau bisa utang itu karena utang sifatnya kewajiban, jadi tetap harus diutamakan sebelum investasi, ya. Nah, utang konsumtif itu sendiri itu adalah ketika kita ngutang untuk membeli barang yang nilainya terus menurun di masa depan dan nggak menghasilkan pemasukan bagi kita. Ini utang konsumtif, ya, bukan utang produktif. Jadi sebaiknya sama dengan 0. Terus
punya dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, ini kalau minimal itu bisa disesuaikan seperti materi yang sudah saya jelaskan. Jadi paling enggak kalau kita berinvestasi di reksadana, kita harus sudah punya dana darurat. Terus kemudian punya asuransi kesehatan plus asuransi jiwa. Ya, asuransi itu penting, minimal BPJS lah ya, karena kita nggak mau kita investasi susah-susah terus kemudian karena kita nggak mau asuransi kesehatan terus kita terjadi apa-apa, investasi kita kepakai semua dan habis juga. Terus selanjutnya mempelajari sebelum berinvestasi. Nah, ini contoh-contoh dari reksadana syariah. Kita udah jelas di awal bahwa reksadana syariah sebenarnya sama seperti reksadana konvensional, bedanya di akad, di ketentuan-ketentuannya, dan produk-produk yang digunakan gitu ya. Jadi kalau reksadana pasar uang syariah berarti dananya digunakan untuk membeli di pasar uang, instrumen-instrumennya ya instrumen-instrumen syariah, instrumen-instrumen yang seperti SBIS gitu ya. Terus kemudian kalau reksadana saham berarti yang dibeli adalah saham-saham yang sesuai ketentuan syariah. Oke, selanjutnya ini adalah tugas kelompok. Satu kelompok 2 orang. Yang pertama, teman-teman harus mendownload prospektus reksadana pasar uang syariah. Itu teman-teman bisa cari aja di Google, itu banyak. Itu entah teman-teman mau carinya di bank kustodiannya atau enggak di perusahaan manajemen investasinya itu ada. Dan lakukan analisis terhadap prospek reksadana pasar syariah sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Menurut teman-teman, isinya prospek itu gimana sih? Jadi ceritain. Bisa ditambahkan analisa harga NAB-nya saat ini dan analisa investasi versi Anda. Maksimal prospektus sama adalah 2 kelompok. Jadi tolong dikoordinasikan, jangan sampai produk prospektusnya sama lebih dari 2 kelompok. Dan yang harus dikumpulkan adalah downloadan dari prospektusnya dan hasil dari analisa prospektus. Bisa dikumpulkan dalam bentuk Word ataupun PDF. PPT karena nggak perlu dipresentasikan jadi nggak perlu. Oke, alhamdulillah semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.